selamat datang kembali di NBTU bersama saya Budi Prasetyo. Ya, di episode 2. Kali ini kita akan membahas dua PGA yang harganya sama di 2,5 juta, yaitu 1070 Ti dan 6500 XT. Dan bisa dikatakan ini perbandingan di harga PGA second dan juga PGA baru. Nah, untuk di sini yang PGA baru ini yaitu RX 6500 XT, di mana ya sedikit lebih turun di bawahnya dari 1070 Ti yang biasanya itu. Nah, untuk yang 1650-nya kemana? Karena ya kita gak ada barangnya, jadi gak ada. Jadi untuk Nvidia sendiri sudah diwakili oleh 1070 Ti ini. Oke, secara kontras ya, perbedaannya beda jauh untuk ya performa gitu. Yang 6500 XT ini bisa dikatakan lebih awet lah ya, karena menggunakan satu pin power. Dan 1070 Ti ini yang dari MSI sudah memakai dua power pin, yaitu 8 dan 6 power PCIe. Jadi bisa dikatakan 1070 Ti sobat PLN. Untuk kondisi barangnya sendiri sih ya, yang 1070 Ti no to mention memang bekas gitu ya, bekasnya tuh tangan ketiga. Jadi saya ke tangan ketiga dan ini udah dipasang di PC sini ya. Yang 6500 XT itu kalau nggak salah pembeliannya ya di tahun kemarin gitu, di bulan Oktober atau November atau Desember gitu ya. Iya, betul. Jadi ya mungkin soal kondisi barang tuh masih hitung bekas, tapi soal kondisi barangnya min banget lah gitu. Jadi masih bisa payable gitu untuk perbandingan di 1070 Ti dan 6500 XT ini. Setelah sini 6500 XT masih ada stiker garansi dari PT Sempurna Utama. Ya, merek Asus. Kita lihat di sini sudah dibuka ya, obviously buat testing. Dan di bodinya masih utuh si filmnya. Bisa dilihat ini, dan ya di belakangnya masih port I/O-nya lengkapi tutupan. Jadi di sini bisa dikatakan masih grace kondisi 6500 XT ini. Nah, untuk kelengkapannya sendiri itu ada buku panduan RTFM, nota pembelian, dan di sini tertulis 2022 ya, agak buram di fokus kameranya, sorry. Dan tadi ada kartu ucapan dan ya kartu garansi juga ada. Untuk kelengkapan dus-dus dan kitab masih utuh lah ya gitu dalam kondisi kita jual. Nah, untuk yang 1070 Ti ini agak sedikit coak lah gitu. Di sini ada sedikit debu itu karena pemakaian saya sendiri juga. Dan ya untuk korosi ataupun hal yang seperti karat itu memang nggak ada gitu kurang lebih. Dan ya kondisi barang masih grace dan menurut saya masih bagus gitu untuk layak pakai. Cuma di dusnya nih agak proud gitu. Sorry, ini gue masih pakai jaket ojol karena gue baru pulang ojol ya. Dan ini juga kamar berantakan ya, memang saya jarang di rumah gitu ya. Jadi ya ada sedikit tambahan dari 1070 Ti itu gitu. Di dusnya ya, ini ada sedikit proud gitu. Kalau misalkan kalian notice ya, ini ya agak sulit fokusnya. Kalau mau fokus, nah ini ada sedikit bekas stiker garansi, yaitu dari PT Alphard Tandaya. Dan ya sedikit susnya di sini di backplate-nya ya PC itu ada stiker WPG gitu. Jadi ini agak confusing juga. Tapi gue lihat ya yang lebih susnya tuh si stiker WPG-nya gitu, bukan di dusnya atau mungkin kartu garansi yang ada di dalamnya gitu. Nah, ini kartu garansinya PT Alphard Tandaya. Jadi ya ini yang benar-benarnya. Cuma itu memang agak sus juga memang dari segelnya aja gitu. Jadi ini intinya void warranty lah ya, kurang lebih, karena segelnya palsu dari WPG, tapi ininya PT Alphard Tandaya gitu. Jadi ya ada proud juga gitu dari pemilik sebelumnya ya. Tapi at least ya kondisinya masih normal-normal aja gitu. Dan ya gak banyak karat atau mungkin korosi gitu. Cuma yang saya pakai tuh memang minus debu gitu. Tambah lagi saya memang rokok lah ya gitu. Jadi ada sedikit noda-noda coklat gitu. Biasanya tar lah itu. Jadi ya untuk perokok ya mungkin ya itu by the way itu aja gitu. Sering-sering rajin ngebersihin PC gitu. Kalau ntar ya takutnya malah jadi korosi atau ya
mengganggu performa lah gitu at least setidaknya. Nah, jadi untuk benchmark ya, nanti kita akan tes di beberapa game yaitu GTA 5. Ini GTA 5 tuh game lama tapi masih rame-rame terus gitu. Nah, untuk game selanjutnya yaitu Fortnite untuk di mode DirectX 12-nya dilanjut oleh Apex Legends, Assetto Corsa Competizione ya HCC. Ya, untuk e-sportnya yaitu Valorant lah ya. Untuk synthetic benchmarknya yaitu kita menggunakan Union Sport Position sekaligus kita mengecek lewat HW monitor untuk penggunaan daya masing-masing PGA dan juga suhunya gitu. Nah, lanjut. Untuk ya spesifikasi PC yang digunakan untuk tes tuh hampir sama dengan yang episode pertama gitu. Cuma yang diganti itu di RAM-nya aja gitu. Sekarang pakai tim T-Force Dark Z Alpha gitu, 3200 8x2, tapi timingnya beda dikit lah gitu, jadi lebih ketat aja dari yang tim T-Create Classic kemarin gitu. Nah, intinya mah masih sama gitu. Dari CPU-nya itu Ryzen 5 3600, MSI B450M Pro PDH Max, PSU-nya Be Quiet U9 500 watt, misalnya ya masih sama gitu at least. Untuk GTA 5 ya di sini untuk yang pertama yang saya tes yaitu di 1070 Ti ini terlihat memang lebih stabil gitu dibandingkan dengan yang 6500 XT. Namun yang di 6500 XT ini mungkin perasaan ya gua rata-rata masih bisa playable gitu meskipun ada drop FPS sana sini. Namun ya beberapa tempat mungkin di tempat kota atau mungkin lagi perang sama isi lob, jadi itu lumayan berat gitu untuk 6500 XT. Namun sejauh ini yang 1070 Ti memang masih bisa ngangkat gitu dengan setting yang very high, filtering 16 kali dan MSA 8 kali. Kita tes di Fortnite ya. Sini memang PowerPoint gaming gitu di 6500 XT, di mana FPS hampir mendekati 1 digit aja gitu FPS. Tapi at least FPS-nya masih 30 FPS gaming gitu. Jadi masih playable gitu. Daripada cinematic gaming 24 FPS, di sini masih bisa ngangkat lah gitu. Preset medium dari X12 3D resolusinya 70%, ini masih ngangkat, masih bagus. Cuma ya gue lebih baik kalau misalkan 6500 XT mainnya di DirectX 11 gitu. Begitu juga yang 1070 Ti. 1070 Ti juga ada sedikit drop FPS gitu di minimumnya kalau misalkan di tempat rame gitu. Jadi ya mungkin lebih baik main Fortnite-nya di DirectX 11. Tapi ini karena saya butuh data DirectX 12 di perwakilannya gitu. Jadi ya saya nyoba Fortnite aja gitu untuk DirectX 12-nya. Di Apex Legends ini kalau gue lihat ya di sini memang jomplang banget gitu dari minimum FPS-nya. Tapi soal FPS-nya masih tetap sama. Yang 6500 XT itu kayaknya memang gara-gara streaming budgetnya gitu yang ngos-ngosan. Karena saya settingnya di high streaming budget dan ya cuma ada 4 GB RAM ya wayahna ngos-ngosan gitu. Kalau misalkan bahasa Sundanya artinya ya apa adanya lah gitu. Kalau misalkan main Apex Legends mungkin ya di 6500 XT bisa diturunin grafiknya pakai medium atau low gitu dengan streaming budget yang low juga biar ngangkat gitu. Tapi karena memang kadang ada survival gaming ya 6500 XT agak susah gitu untuk nge-spot musuh dari jauh. Dilanjut sama Valorant yang bisa dikatakan memang gak ada bedanya gitu di perhitungan FPS-nya. Namun di sini yang 6500 XT anehnya minimumnya lebih tinggi gitu. Dan ya bisa dikatakan FPS-nya ya masih tinggian yang 1070 Ti. Tapi at least ya di sini Valorant itu memang butuh FPS tinggi, at least ya di atas 100 gitu, jadi biar enak mainnya. Jadi menurut gue ini 6500 XT sama 1070 Ti bisa aja gitu main battle kayak Valorant gitu, karena memang ini game e-sport banget gitu. Nah, untuk Tarkam Gaming ya di Assetto Corsa Competizione, di sini kita lihat angka-angkanya memang cukup menarik gitu. Di 6500 XT ini gak bisa ngangkat sampai 30 FPS gaming gitu di Monza, padahal ini open lobby ya 30 menit. Di sini gua rasa memang lebih baik main AC tuh di setting low gitu, kecuali kalau misalkan lu mainnya sim racing endurance ya ini perlu
perlu lihat apa situasi jalan gitu, siapa tahu di jalannya ada hujan gitu atau mungkin banyak apa marble gitu. Jadi ini perlu diperhatikan juga gitu settingan grafiknya untuk yang 6500 XT biar kalian save rate dan save steam gitu. Untuk yang 1070 Ti di 1080p Extreme Super Precision Benchmark bisa dilihat di sini memang apa 30 fps gaming ya untuk settingan ekstrim dengan ya minimumnya cinematic fps ya mungkin ini agak berat juga ya tantangan berat gitu untuk 1080p ekstrim di Super Precision. Terlihat di sini angkanya apa lumayan sulit gitu untuk mendapatkan 40 fps lebih, namun masih at least bisa tahan di 30 fps lah minimum gitu. Jadi nggak PowerPoint gaming banget atau cinematic gaming banget gitu. Tapi berbeda halnya untuk yang 6500 XT PowerPoint gaming banget gitu di FPS-nya misalkan ya 21 fps gitu. Namun ya maksimumnya malah cinematic gaming. Jadi ini agak sulit juga gitu untuk kedua PGA biar dapat 30 atau 40 fps lebih gitu. Oke, untuk soal suhu ya, untuk yang 6500 XT ini di idle-nya ya masih tergolong stabil gitu 0 RPM di 38 dan ya mungkin karena kondisinya sudah apa masih min gitu ya. Jadi ada keuntungan juga gitu despite of plastik yang filmnya masih nempel gitu dan ini masih normal gitu untuk PGA pada umumnya. Dan untuk yang apa 1070 Ti gue sendiri yang gue pakai saat ini di suhu idle-nya tuh di 50 gitu karena 0 RPM dan memang apa sangat PLN banget. Jadi ya bisa dikatakan memang apa ya perlu daya juga gitu untuk idle doang. Oke, kita lihat ya di sini angka idle-nya ya si 1070 Ti dan 6500 XT. Untuk powernya sendiri ya kita lihat di sini idle yang si 6500 XT ini lebih awet gitu 1,8 watt dibandingkan yang 1070 Ti yaitu ada di 12 watt dengan rata-rata di 4 watt dan kalau misalkan yang di 1070 Ti nya di 43 watt dan maksimumnya di yang 6500 XT itu ada di 85 watt sedangkan yang 1070 Ti ini ada di 190 watt. Jadi ya ini makan muka satu lah ya kalau misalkan dibandingkan dengan 1070 Ti atau dengan kulkas gitu, kulkas 2 pintu. Dan ya kalau misalkan kalian sobat PLN atau mungkin punya rumahnya cuma 450 watt atau kos-kosan ya perlu hemat token 6500 XT bisa jadi viable gitu untuk gaming kalian atau mungkin workstation kalian. Tapi karena ya kalau misalkan kalian butuh power atau butuh efisiensi waktu kerja gitu ya 1070 Ti bisa diandelin gitu. Ya kalian bisa nilai sendiri lah ya dari angka-angka tersebut ada bagus dan jeleknya gitu. Oke, mungkin ya ada kelebihan dan kekurangannya tadi udah dijelasin dikit, tapi kita lanjut lagi ke kekurangan kelebihan secara after sale-nya ya. Untuk yang after sale-nya 6500 XT ini dari PT Sempurna Utama ya masih ada garansi meskipun ya udah mungkin terhabiskan waktu sekitar 6 bulan atau setengah tahun lah ya gitu. Jadi masih ada sisa 1,5 tahun ya kalau nggak salah. Nah untuk yang 1070 Ti ini saya menemukan ada yang janggal juga gitu. Garansinya sebenarnya bodong juga, tapi soal apa ya garansi pastinya gak akan nyampe sampai 3 tahun lebih gitu karena memang 1070 Ti ini PGA lawas gitu. Ya apa ya itu hitungannya mungkin agak gacak juga itu kalau misalkan mau pakai yang 1070 Ti. Kadang ada yang mining, kadang yang pakai buat gaming, kadang yang pakai buat desain atau video editing lah ya. Jadi itu hoki-hokian juga. Nah untuk yang 6500 XT ini rasa ya yang bagi kalian yang sudah ingin rakit yang full baru ya, ini bisa jadi opsi yang terbaik gitu kalau misalkan kalian ngejar performa gaming, performa streaming atau mungkin ya editing ya 1070 Ti ini bisa lah gitu. Cuma ya drawbacknya tadi gitu dari listrik juga pemakaiannya beda. Jadi itu mah pilihan opsi sendiri lah ya mau
1070 Ti, 6500 XT atau mungkin ya 1650 yang barangnya nggak ada. Jadi ya gitu aja dan gitu aja. Tunggu. Oke, baik, untuk episode kali ini ya kita sudah selesai dan tadi kita sudah membahas semuanya ya, kemungkinan gitu kalau ada yang kurang mungkin bisa ditanya di kolom komentar. Sekian dan oke, ya sekian, terima kasih. Tapi jangan lupa subscribe ya ke channel NBT Blue ini karena masih ada konten yang lain-lainnya terbaru gitu. Ya nggak cuma review PGA doang gitu, nanti akan ada review game gitu. Ya, Bima Prasetyo out. See you next time. Bye.